Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hendy Kesumawati dengan nomor induk 8599122261. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan perpangkatan. Apa sih bilangan perpangkatan itu? Yuk langsung aja kita ke materinya. Arti bilangan perpangkat. Bilangan perpangkat adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Notasi pangkat ini merupakan tanda berapa kali suatu bilangan dikalikan berulang dalam bentuk sederhana. Sebagai contohnya yaitu 2 pangkat 4. Di sini kita hanya perlu mengalikan 2 sebanyak 4 kali, yang dimana 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2. Dalam penulisan eksponen dapat disederhanakan yaitu 2 dan pangkat 4. Cara mengetahui hasil dari 2 pangkat 4 yaitu hanya perlu dikalikan 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikalikan dengan 2 yaitu 8. Kemudian 8 dapat dikalikan oleh 2 yaitu sama dengan 16. Jadi 2 pangkat 4 yaitu sama dengan 16. Sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh soal bilangan berpangkat. Di sini ada 5 pangkat 3 dan 7 pangkat 3. Yang pertama 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama dengan 5 yang dikalikan sebanyak 3 kali. 5 dikali 5 dikali 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kemudian 25 dikalikan 5 sama dengan 125. Kemudian soal yang kedua yaitu 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 sama dengan 7 yang dikalikan sebanyak 3 kali. 7 dikali 7 sama dengan 49. Kemudian 49 dikalikan 7 sama dengan 343. Gimana? Udah ngerti kan bilangan perpangkat itu apa dan bagaimana cara pengerjaannya? Berikut ada beberapa latihan soal bilangan perpangkat yang bisa kalian coba di rumah ya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang bilangan perpangkat serta contoh dan latihan soal bilangan perpangkat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Cahya Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 859676282. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana cara merubah bilangan perpangkatan negatif menjadi bilangan perpangkatan positif. Caranya adalah ubah bilangan menjadi bentuk pecahan. Pindahkan bilangan pembilang menjadi penyebut. Ubah eksponennya dari negatif menjadi positif. Cara merubah bilangan perpangkatan negatif yaitu aturan pertama, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Sebagai contoh, 6 pangkat negatif 3. Cara merubahnya adalah 6 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 6 pangkat 3. Jadi eksponen yang sebelumnya negatif diubah menjadi positif. Dari yang angka 6-nya itu di atas jadi di bawah angka 1. Dan aturan yang kedua adalah 1 per B pangkat negatif N sama dengan B pangkat N, yaitu contohnya dalam kurung 2 per 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 per 5 pangkat 3. Bentuk sederhananya seperti itu. Sama dengan yang tadi 2-nya di atas kita taruh di bawah, yang tadi 5-nya di bawah kita taruh di atas, jadi 5 pangkat 3 per
2 pangkat 3 sama dengan dalam kurung 5 per 2 pangkat 3. Semoga saja dapat membantu, dan kemudian saya akan memberikan 8 soal yang bisa dikerjakan sebagai latihan. Dan saya haturkan terima kasih untuk yang sudah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Mai Arlina dengan nomor induk siswa 877623346. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang operasi perkalian dan pembagian pangkat. Apa itu operasi hitung perkalian? Nah, perkalian adalah operasi matematika yang menjumlahkan suatu bilangan sebanyak sekian kali. Nah, di sini saya akan mencoba mengulas contoh soal perkalian. Nah, misalnya perkalian 2 kali 3. Ini biasanya diajarkan di kelas 3 SD. Artinya, dilakukan operasi matematika untuk menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali. Nah, cara penyelesaiannya kita tulis 2 dikali 3 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, maka hasil dari 2 kali 3 adalah 6. Beberapa metode perkalian bilangan asli yang bisa digunakan diantaranya metode jarimatika, metode perkalian bersusun, metode perkalian lattice, metode sempoa, dan metode perkalian silang. Untuk soal yang kedua, saya menggunakan metode perkalian bersusun. Di sini saya menggunakan contoh soal cerita. Jadi, Pak Edi 52 karung berisi beras. Jika setiap karung berisi 50 kg beras, jadi jumlah beras yang dipunyai Pak Edi adalah titik-titik kilogram. Nah, cara penyelesaiannya kita coba menggunakan operasi perkalian. Jadi diketahui Pak Edi punya 52 karung isi beras. Setiap karung isi 50 kg beras. Nah, ditanya jumlah beras. Nah, cara penyelesaiannya kita tulis M sama dengan 52 kali 50. Kita menggunakan teknik perkalian bersusun. 52 dikali 50. Jadi 2 dikali 0 sama dengan 0. 5 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 5 sama dengan 10. Di sini kita tidak langsung menulisnya 10, tetapi kita simpan 1. Kita tulis 0. 5 dikali 5, 25. Ditambah simpenannya 1, jadi 26 kita tulis. 0 kita turunkan, 0 ditambah 0. 0, 6 kita turunkan, 2 kita turunkan. Nah, jadi jumlah beras Pak Edi adalah 2600 kg. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian pangkat. Materi pembagian pangkat di SD adalah sifat pembagian bilangan berpangkat, yaitu rumus yang digunakan untuk. Selamat pagi, saya Denny Firmansyah dari kelompok 6 akan menjelaskan tugas matematika yang diberikan oleh Bapak Ignatius Fandi Jayanto, yaitu tentang arti akar kuadrat. Arti akar kuadrat. Nah, apa sih arti dari akar kuadrat itu sendiri? Definisi dari arti akar kuadrat adalah sebuah operasi matematika yang mencari bilangan yang apabila dikalikan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan bilangan yang diberikan. Nah, secara sistematis, akar kuadrat dari suatu bilangan X ditulis sebagai akar kuadrat X, atau teman-teman bisa lihat di samping. Sebagai contohnya, kita akan mencari berapa nilai dari akar kuadrat 9. Caranya seperti penjelasan di atas, yaitu kita cari dahulu angka yang dikalikan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan nilai yang berada di dalam akar. Maka akar kuadrat 9
sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi akar kuadrat 9 nilainya sama dengan 3. Nah, sesuai dengan penjelasan di atas, secara sistematis maka dihasilkan bahwa akar kuadrat X sama dengan Y pangkat 2, sebab Y pangkat 2 sama dengan X. Selanjutnya coba kita mengerjakan soal di bawah ini. Nomor 1, berapa nilai dari akar kuadrat 64? Soal nomor 2, berapa nilai dari akar kuadrat 81? Oke, coba kita jawab terlebih dahulu untuk nomor 1. Berapa nilai dari akar kuadrat 64? Nah, untuk mencari akar kuadrat 64, kita cari terlebih dahulu angka yang apabila dikalikan dirinya sendiri akan menghasilkan nilai yang berada di dalam akar. Maka akar kuadrat 64 yaitu 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi akar kuadrat 64 nilainya sama dengan 8. Selanjutnya untuk nomor 2, berapa nilai akar kuadrat dari 81? Sebelum menjawab, kita alangkah baiknya memahami bilangan kuadrat sempurna 1 sampai 10 di samping. Oke, untuk akar kuadrat 1 sama dengan 1, akar kuadrat 4 sama dengan 2, akar kuadrat 9 sama dengan 3, akar kuadrat 16 sama dengan 4, akar kuadrat 25 sama dengan 5, akar kuadrat 36 sama dengan 6, akar kuadrat 49 sama dengan 7, akar kuadrat 64 sama dengan 8, akar kuadrat 81 sama dengan 9, dan yang terakhir akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. Kita kembali lagi ke soal nomor 2, yaitu berapa akar kuadrat dari 81. Berdasarkan tabel di samping, sudah kita pahami akar kuadrat 81 sama dengan 9 kali 9 sama dengan 81. Maka akar kuadrat 81 sama dengan 9. Nah, demikian penjelasan arti kuadrat dari saya, Denny Firmansyah. Semoga yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik. Di akhir video saya akan memberikan 8 soal tentang materi yang sudah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, selamat pagi. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwayan Adex Angyudistira, mahasiswa dari semester 3B dari kelompok 6, akan menjawab atau menjelaskan cara menyederhanakan pangkat yang hasilnya bukan bilangan bulat. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu akar dari 48. Berapa sih bentuk sederhana dari akar 48? Nah, sebelum menyelesaikan itu, sebaiknya kita harus tahu atau hafal lah tentang bilangan kuadrat ini. 2 kuadrat itu sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan 16. 5 kuadrat sama dengan 25. 6 kuadrat sama dengan 36. 7 kuadrat sama dengan 49. 8 kuadrat sama dengan 64. Dan 9 kuadrat kan 81. Nah, ini menjadi acuan kita nanti untuk mencari bentuk sederhana dari akar 48. Nah, sekarang kita tentukan akar 48 itu berapa sih? Nah, untuk mencari 48, kita tahu bahwa 16 ditambah 16 ditambah 16 itu hasilnya 48. Jadi, atau bisa jadi kita tulis 16 dikali 3. Nah, selanjutnya setelah ketemu 16 kali 3, kita masukkan angka tersebut ke dalam akar. Jadi 16 kali 3. Nah, akar 16 kali 3. Lalu kita pisahkan ke dua bilangan. Akar 16 dikali akar 3. Nah, sekarang kita bisa lihat akar 16 itu berapa sih? Nah, kita lihat di sini bahwa akar dari 16 itu 4 kuadrat. Jadi kita tulis 4 dan
3 akar. Nah, jadi bentuk sederhana dari akar 48 yaitu 4 akar 3. Oke, kita lanjut ke soal atau contoh soal berikutnya. Misal kita di sini menggunakan contoh berapa sih akar dari 75. Nah, kita kembali lagi ke tabel itu bahwa 75 itu dapat diperoleh dari 25 tambah 25 ditambah 25. Jadi kita bisa tulis di sini 25 kali 3. Lalu kita masukkan ke dalam akar. 25 dikali 3. Selanjutnya kita pisahkan antara kedua bilangan ini. Akar 25 dikali akar 3. Nah, kita sudah tahu akar 25 itu berapa sih dari tabel tadi. Nah, dari tabel tadi tertera yaitu akar 25 merupakan hasil dari 5 kuadrat. Nah, kita di sini 5 dan akar 3. Nah, jadi bentuk sederhana dari akar 75 adalah 5 akar 3. Lanjut kita ke soal, yaitu 8 soal contoh yang tidak perlu dijawab. Pertama yaitu berapa akar dari 27. Yang kedua, berapa akar dari 50. Yang ketiga, berapa akar dari 28. Yang keempat, berapa akar dari 45. Yang kelima, berapa akar dari 72. Yang keenam, berapa akar dari 32. Yang ketujuh, berapa akar dari 20. Yang kedelapan, berapa akar dari 18. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang cara menyederhanakan pangkat yang hasilnya merupakan bukan bilangan bulat. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwayan Adex Anggi Yudhistira dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian akar. Yang pertama yaitu perkalian bentuk besar. Di sini saya ada dua contoh. Yang pertama yaitu 4 akar 2 dikali 2 akar 2. Nah, untuk melakukan menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat bilangan dikali bilangan akar 2 dikali 2 itu sama dengan 4 kali 2 dikali akar 2 dikali akar 2, yaitu 4 kali 2 itu 8 dan akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2, yaitu 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi hasil dari 4 akar 2 dikali 2 akar 2 sama dengan 16. Untuk soal kedua, 3 akar 5 dikali 4 akar 3. Kita lakukan hal yang sama. Nah, itu 3 kali 4 akar 5 dikali akar 3. 3 kali 4 itu 12 dan akar 5 dikali akar 3 yaitu 15. Nah, jadi jawaban untuk 3 akar 5 dikali 4 akar 3 yaitu 12 akar 15. Oke, di sini kita lanjut ke pembagian bentuk akar. Di sini saya ada dua contoh, yaitu akar 16 dibagi akar 4 sama dengan, nah, kita jabarkan dulu ini. Akar 16 itu hasil dari 4 kuadrat dan akar 4 itu hasil dari 2 kuadrat. Nah, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi hasil dari akar 16 dibagi akar 4 yaitu 2. Lanjut ke soal nomor 2. 8 akar 6 dibagi 4 akar 6 sama dengan 8 dibagi 4 dikali akar 6 dibagi akar 4. 8 dibagi 4 itu hasilnya 2 dan akar 6 dibagi akar 4 itu kita berikan jadi 1, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi untuk hasil dari 8 akar 6 dibagi 4 akar 6 yaitu 2. Berikut adalah 8 soal dari model perkalian
bentuk akar dan pembagian bentuk akar.